Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal sumatif tengah semester Pendidikan Agama Islam kelas 9 Kurikulum Merdeka, dan ini untuk semester 2 terdiri dari 20 soal. Soal pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan informasi kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Arti khalifah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut adalah, dan jawaban yang paling tepat adalah B, pemimpin. Soal kedua. Suatu ketika datang ke rumah kalian seorang yang sudah cukup tua, berpakaian yang sudah kurang layak dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Sesaat kemudian, ia mengulurkan tangannya dan berucap, "Mohon dibelas kasihani." Sebagai generasi muslim, sikap yang terbaik untuk segera dilakukan adalah, jawabannya paling tepat adalah D. Soal ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi anugerah kepada manusia berupa akal pikiran. Dengan anugerah tersebut, manusia bisa berpikir tentang berbagai hal dan bisa menyelesaikan permasalahan. Dengan potensi akal tersebut, manusia seharusnya dapat, dan jawabannya paling tepat adalah D, menjalani kehidupan dengan penuh ambisi. Soal keempat. Setiap manusia menghendaki kehidupan yang baik, memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam mengukur kehidupan. Sebagai seorang muslim, harus mendasarkan semua itu pada ajaran Islam. Kehidupan yang baik menurut ajaran Islam adalah, jawaban yang tepat adalah C, kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Soal kelima. Sebuah kalam hikmah dikatakan, dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok. Kalam hikmah tersebut bertujuan untuk, dan jawaban yang paling tepat adalah A, memberikan motivasi agar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Soal keenam. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari mempunyai makna yang hampir sama. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah, dan jawabannya paling tepat adalah B, takdir. Soal ketujuh. Segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan ketentuan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia sebaiknya, jawaban yang paling tepat adalah D, wajib berusaha sekuat tenaga serta mengiringinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ke-8. Sikap yang paling tepat bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika mendapatkan musibah adalah, jawaban yang paling tepat adalah D, menerima dengan ikhlas musibah tersebut dan mengambil hikmahnya. Soal nomor 9. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang mungkin terjadi. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk terus berusaha semaksimal mungkin dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut termasuk contoh penerapan perilaku tawakal yang tepat. Jawabannya paling tepat D, Fathia tetap mengharapkan kesembuhan sakitnya kepada Allah walaupun sudah lama berobat. Soal ke-10. Nopa, seorang pelajar rajin. Dia tidak pernah bolos sekolah, prestasinya bagus. Ketika lulus SMP, orang tuanya berpisah, kemudian hidup Nopa menjadi tidak karuan. Ayah dan ibunya tidak peduli lagi. Nopa merasa dirinya tidak berguna dan merasa putus asa, sehingga dia melampiaskannya dengan perilaku yang tidak terarah. Pernyataan yang tepat untuk kasus tersebut adalah, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 11. Segala sesuatu yang terjadi merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia terhadap ketentuan tersebut adalah, jawaban yang paling tepat adalah A, berusaha tanpa putus asa. Soal ke-12.
Sebagai seorang yang mengimani qada dan qadar, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketentuan yang paling baik bagi hambanya. Berikut ini merupakan salah satu bukti beriman kepada qada dan qadar, kecuali jawaban yang paling tepat adalah D. Memiliki sikap sujon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor ke-13. Bu Aisyah sangat senang ketika tetangganya bisa membeli mobil baru karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki terhadap semua hambanya. Manfaat yang dapat diambil dari ilustrasi tersebut apabila dikaitkan dengan hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah jawaban yang paling tepat adalah B. Husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 14. Unsur utama yang harus ada dalam seni Islami adalah jawaban yang paling tepat adalah B. Keindahan. Soal nomor 15. Pernyataan berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengekspresikan keindahan seni Islami, kecuali jawaban yang paling tepat adalah B. Mendapatkan apresiasi yang hebat dari orang lain. Soal nomor 16. MTQ merupakan salah satu lomba untuk mencapai kebaikan, sejalan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan jawaban yang paling tepat adalah C. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Soal nomor 17. Dalam seni Islami ada istilah tulus, naski, dan lainnya. Istilah tersebut adalah beberapa jenis dalam seni. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kaligrafi. Soal nomor 18. Keindahan bangunan Istana Al-Hamra masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Keindahan bangunan tersebut dikarenakan jawaban yang paling tepat adalah B. Bentuk arsitekturnya yang sangat menawan. Soal nomor 19. Seni musik berkembang pesat pada era kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama ketika Khalifah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Al-Ma'mun. Soal terakhir. Salah satu bentuk musik vokal Islami biasanya dinyanyikan secara akapela yang bermuatan pesan-pesan moral, pendidikan, kata-kata nasihat, dan sebagainya. Dinamakan jenis musik. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah D. Nasyid. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.